Jiwa itu tidak pernah mati. Jiwa nggak pernah mati. Yang mati kan tubuh fisik. Jiwa itu kesadaran. Ya, kesadarannya. Ya, jiwa itu rekaman kesadaran manusia dalam proses kelahiran dengan roh tadi, kesadaran murni. Kan ada kesadaran murni yang dari Tuhan, percikan cahaya Tuhan yang disebut roh atau atman. Kemudian kesadaran manusianya, karena ada tubuh fisik kan, ini ada api, air, ya seperti itu, maka mempengaruhi kesadaran. Nah, jiwa itu adalah roh dengan kesadaran semasa hidup. Ya, jadi jiwa itu tidak pernah mati karena terus akan dibawa pada kelahiran berikutnya, mendapat wadah tubuh baru. Nah, jiwanya akan masuk. Ya, disinilah kalau orang itu tidak paham, dia pikir sekali mati langsung mati, padahal dia akan dihidupkan kembali, dimatikan. Kecuali yang moksa. Kecuali yang moksa. Kecuali yang moksa. Nah, kenapa? Karena kalau moksa itu kesadarannya murni dari Tuhan ini, tidak ada lagi gelap yang kita bawa. Oke. Dan orang kan pingin seperti itu supaya yang murni kembali ke murni kan. Nah, yang saya bilang Mas itu 8 poin kan murni kan. Nah, yang saya bilang Mas itu 8 poin kan berarti ada 2 poin yang masih harus diselesaikan supaya murni tadi bisa kembali pulang. Nah, pada saat kita dalam kesadaran saat ini dengan rekaman jiwa kita, kalau dia bisa menghargai, maka dia akan bertumbuh pada proses spiritual menuju Tuhannya. Dia akan melepas gelap-gelap kita. Dan sebenarnya itu membuat jalur dalam proses ada lorong lah ya, lorong, orang bilang lorong sakratul maut dan sebagainya. Nah, lorong ini kan kita yang menciptakan, membuatnya, mengarah pada Tuhannya atau menduakan Tuhan, mengarah pada kekuatan yang lain. Nah, di proses ini sebenarnya kalau ketika dalam hidup ini kita sudah mengarah pada kekuatan Tuhan, lalu jalur itu sudah terbuat, jalur cahaya itu sudah terbuat. Maka begitu kesadaran kita tahu bahwa tubuh fisik kita udah rusak, terus kita ingin kembali pulang, sebenarnya manusia itu udah bisa menentukan, oke, saya pulang, saya meninggal gitu ya. Makanya zaman dulu kala kan ada mbah kita yang oke, saya mau siap-siap ya, saya mandi dulu, habis itu duduk terus tiba-tiba meninggal kan gitu. Sebenarnya dia sudah tahu keluarganya disuruh mengumpulkan semuanya. Itu sebenarnya dia sudah punya intuisi bahwa saya harus meninggalkan tubuh, karena begitu kesadarannya bilang tubuh saya mati, saya pulang, seketika tubuh ini akan bereaksi shut gitu, cakranya akan menguncup, organ-organnya akan mati. Makanya kalau orang tuh powernya gede, begitu dia bilang wah mati, nanti saya mati dah dia gitu, sebenarnya menentukan juga diri kita. Termasuk sabda-sabda yang buruk ya? Iya. Gitu. Makanya ya kenapa enggak pada saat kita masih hidup ini kita menyiapkan diri untuk proses kematian? Kan sebenarnya harusnya itu kan, mati itu pasti. Pasti. Ya, yang lain tuh sering nggak pasti. Mati itu pasti. Tapi ya, apakah kita sadar mau menyiapkan untuk mati dengan meninggal dengan tenang? Karena banyak orang meninggal tidak tenang loh, jangan salah. Dia lepas dari tubuh fisiknya dan masih kelilingi keluarganya, masih ngikutin ke sini, masih ngikutin ke situ, masih bisik ini, masih bisik itu. Karena dia tidak mendapat jalan pulang ke alam perantara. Untuk apa sih ke alam perantara? Untuk lahir lagi. Inilah yang banyak yang belum paham. Misal Mas ini mati Bunda, misal ya, misal katanya kan kalau orang mati dikirimi doa Bunda. Ya kalau kita dikirimi paket itu kan kita terima. Cara nerimanya kan gini, oke Mas saya terima gitu ya. Nah cara orang mati menerima kiriman doa dari anak cucunya itu seperti apa Bunda? Ada efeknya nggak kira-kira? Dijawab nggak ya? Takut saya nanti. Ya, oke, saya harus jawab Mas. Daripada saat kematian jiwa meninggalkan tubuh, kan? Nah, pada saat itu
keluarga kan ingin memberikan yang terbaik. Salah satu doa agar ya katakannya jiwa daripada keluarga kita mendapat tempat yang baik, katakanlah masih di sisi Tuhan, karena tidak langsung menuju Tuhan, itu belum menyatu dengan Tuhan kan jadinya di sisi Tuhan. Nah, pada saat meninggal ini sebenarnya karma baik dialah yang menghantarkan dia untuk bisa berjalan pulang, karena pada saat dia meninggal keluar dari tubuh, dia jiwa ini tidak berkesadaran dengan baik, maka dia akan menuju tempat orang yang terikat dengannya. Contoh nih, orang meninggal di kecelakaan di jalan, kesadarannya dia masih berada di situ kan, karena dia nggak berkesadaran waktu meninggal. Dan dia ada di situ terus nangis lah apa. Itu yang terjadi karena dia tidak punya, pada waktu hidup itu dia tidak tahu jalan pulang. Ya dia masih di situ. Terus Mas nih misalnya sangat terikat lah sama rumah. Terus meninggal, entah meninggal di rumah sakit atau di rumah, dia akan cari kemana pikirannya menuju, di sana dia akan terus di rumah, masih kemana-mana, makanya masih kelebat, kemelekatan itu ya. Nah disinilah banyak upaya yang dilakukan oleh anak keturunannya kan, untuk membuat dia baik, kirimi doa. Sebenarnya yang bisa membantu adalah kekuatan seseorang yang powernya cukup untuk menghantarkan jiwa ini, kamu loh sudah nggak di sini lagi, kamu loh sudah meninggal, memberikan kesadaran. Habis itu ayo pulang, kamu harus proses membawa ikut cahaya, ada prosesnya untuk dia ngantri lagi, lahir lagi. Tapi kan orang dengan power yang kuat itu butuh pertukaran energi juga untuk mengantarkan, menyempurnakan arwah itu. Iya, benar. Nah disinilah kenapa proses-proses energi itu ada dari keluarga, kan, mencari orang yang bisa untuk proses. Tapi sebenarnya harusnya dia yang mencari jalan pulang sendiri. Harusnya. Nah, kadang ritual banyak besar pun tidak menjamin jiwa itu seperti itu. Makanya kenapa kita diajarkan untuk mengingat Tuhan pada waktu proses kematian. Karena kemana pikiran kita menuju pada saat kematian, kesanalah kita akan menuju. Kan energi mengikuti pikiran. Jadi kenapa orang berlatih menyebut nama Tuhan, supaya energi kita tuh, pikiran kita tuh pas mau meninggal itu nginget Tuhan, sehingga prosesnya jalan pulangnya dapat. Tapi sebenarnya tidak menyebut nama Tuhan, ya batinnya yang terhubung dengan Tuhannya. Tuh, makanya kalau yang masih emosi, kadang kan orang masih punya dendam, ya dia nggak akan ke sana, karena dia akan mencari orang yang di apa istilahnya dendam sama dia, ya di situ terus. Banyak orang mengatakan ini loh masih ada dikintili sama leluhurmu. Sebenarnya mereka itu minta tolong sebenarnya, biar dijadikan jalan untuk bisa pulang dengan damai. Nah disinilah peran anak yang bakti pada orang tua. Kalau dalam proses anak keturunan ini istilahnya bagus, karakternya, powernya bagus, kan doanya itu bisa menghantarkan. Tapi kalau cuma sekedar doa, emosinya masih marah, kan tidak ada power. Kalau misalnya ini Bunda, anak, oke lah aku beramal sekian untuk orang-orang yang tidak mampu. Jika kemudian ada energi baik, kutukar untuk bapakku yang sudah tiada, itu gimana? Dengan penuh keikhlasan gitu? Enggak bisa juga. Enggak bisa. Enggak bisa tuh. Sejatinya begitu. Ini kan baru keinginan manusianya seperti itu. Tapi sejatinya ya kalau bisa, yang saya lihat bisa, carilah orang yang memang paham di proses itu dan barter atau berbarterlah dengan beliau untuk membantu menghantarkan. Jadi kenapa di agama dibutuhkan pemuka agama yang mendoakan dan sebagainya. Dianggap power beliau sebagai orang suci.